Ada sebuah rahasia yang tidak pernah ditulis di buku manapun, tidak pernah diajarkan oleh guru manapun, dan tidak pernah diumumkan oleh dunia. Rahasia itu berpendar lembut, tersembunyi di balik tirai kehidupan, menunggu seseorang yang cukup peka untuk merasakannya. Tidak semua manusia menyadari bahwa mereka sedang diperhatikan oleh sesuatu yang lebih tua dari waktu, lebih halus dari angin, lebih sunyi dari malam. Namun, di antara miliaran jiwa, selalu ada satu atau dua yang tiba-tiba merasakan getarannya. Getaran yang membuatmu menoleh tanpa alasan. Getaran yang membuat hatimu mendadak hangat. Getaran yang seakan berkata, dalam dirimu, ada harta karun yang bahkan dunia pun tak mampu menemukannya. Ini bukan tentang emas, bukan tentang permata, bukan pula tentang kejayaan duniawi. Ini tentang sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh jiwa terpilih. Jiwa yang berani melihat jauh ke dalam dirinya sendiri. Dan pada detik ketika engkau membaca ini, alam semesta telah memilihmu untuk mengetahui rahasia tersebut. Perjalananmu akan segera dimulai. Di tengah kesunyian alam, ketika dunia seperti berhenti bernafas sejenak, terdapat sebuah cerita yang hanya dapat disentuh oleh hati yang telah ditempa oleh pengalaman hidup. Cerita itu tidak berwujud tulisan, tidak pula berupa suara. Ia adalah energi kuno yang mengalir di antara bintang, singgah di jiwa-jiwa tertentu yang pernah tersentuh cahaya keheningan. Mereka yang dapat merasakannya bukanlah orang yang sempurna. Bukan pula mereka yang selalu kuat. Justru sebaliknya, merekalah yang pernah patah, pernah hilang, pernah tenggelam dalam sunyi, hingga akhirnya peka terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Pada malam ketika bulan seakan menggantung lebih dekat dari biasanya, engkau duduk dalam kesendirianmu, bahkan tanpa benar-benar sadar apa yang sedang kau pikirkan. Namun ada sesuatu di udara, semacam getaran lembut yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Awalnya kau kira itu hanya perasaan aneh, namun rasanya terlalu nyata untuk diabaikan. Detik itu juga, sebuah ingatan samar muncul, bukan bagian dari masa kini, bukan pula kisah yang pernah kau alami. Ingatan itu seperti serpihan mimpi yang tertinggal di ujung kesadaran, berusaha memanggilmu agar mengingatnya kembali. Lalu, dari ruang yang tidak memiliki arah maupun bentuk, sebuah bisikan muncul. Tidak menggunakan suara, melainkan menyentuh langsung relung batinmu. Ada harta karun yang menunggumu, bukan emas, bukan permata, tetapi sesuatu yang hanya dapat ditemukan oleh jiwa terpilih. Kata-kata itu mengalir seperti air hangat di dalam dada, membuatmu merasakan perpaduan antara ketakutan, keheranan, dan kehangatan yang tak dapat dijelaskan. Engkau tidak tahu apa artinya, tidak tahu dari mana asalnya. Namun hatimu bergerak terlebih dahulu, jauh sebelum logikamu mencoba memahami. Ada bagian dari dirimu yang langsung mengenalinya. Seolah bisikan itu bukan pesan baru, melainkan panggilan lama yang telah menunggu untuk dibuka kembali. Angin malam tiba-tiba berubah lebih pelan. Daun-daun seakan berhenti berdesir. Bahkan bintang terasa lebih terang, seakan alam turut menyaksikan momen itu. Dan entah bagaimana, jauh di dalam dirimu, kau tahu bahwa ini bukan kebetulan. Tidak pernah kebetulan. Ini adalah panggilan, dan panggilan itu tidak diberikan kepada semua orang. Hanya kepada mereka yang hatinya telah siap untuk menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada apapun di dunia. Sesuatu yang terhubung dengan masa yang telah lama terlupakan. Sesuatu yang telah menunggu momen ini untuk bangkit kembali melalui dirimu. Perjalananmu baru saja dimulai. Dan sejak malam itu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam ketika bisikan itu menyentuh batinmu, dunia perlahan berubah dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Bukan berubah secara besar, tidak ada kilat, tidak ada fenomena langit yang dramatis.
tetapi perubahan itu terasa oleh mereka yang cukup peka. Dan engkaulah salah satunya. Pagi berikutnya, udara terasa lebih hidup. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela tampak lebih hangat, seolah membawa pesan yang tidak terlihat. Langkahmu terasa ringan, namun pikiranmu dipenuhi tanda tanya. Namun satu hal pasti, ada sesuatu yang memandangmu dari balik tirai semesta. Tanda pertama, angin yang menyampaikan pesan. Saat engkau berjalan keluar, angin menerpa wajahmu dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar hembusan, angin itu membawa aroma nostalgia, aroma tempat yang belum pernah kau datangi, namun terasa begitu dekat dengan jiwamu. Angin itu berputar pelan, seolah memintamu untuk menoleh ke arah tertentu. Dan ketika kau mengikuti arah itu, kau merasa seperti sedang dipandang oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bukan ancaman, bukan ketakutan, melainkan ajakan. Ajakan untuk memperhatikan lebih dalam. Tanda kedua, pola yang berulang. Sejak hari itu, angka-angka mulai muncul berulang tanpa alasan 11, pukul 22.22, 333, 404, namun bukan kesalahan, melainkan penunjuk jalan yang tidak terlihat. Awalnya kau hanya mengabaikannya sebagai kebetulan. Namun semakin kau berusaha menutup mata, semakin sering pola itu muncul, seolah menepuk pundakmu dengan sabar. Perhatikan, kau sedang dibimbing. Dan entah bagaimana, engkau mulai memahami bahwa alam semesta sedang berbicara dalam bahasanya sendiri. Bahasa yang tidak dituturkan, tetapi dirasakan. Tanda ketiga, bisikan dari benda-benda sehari-hari. Bahkan benda sederhana seperti daun yang jatuh, bayangan cahaya di antara pepohonan, atau suara burung yang muncul tepat saat pikiranmu kacau. Semuanya mulai membentuk makna baru. Seakan setiap unsur dunia bekerja sama untuk mengirimkan sinyal. Kadang berupa dorongan halus di dada yang mengatakan, ya. Kadang berupa kejanggalan kecil yang seakan memperingatkan, jangan lewat sini. Pelan, kau mulai sadar bahwa dunia tidak lagi diam. Ia berbicara tanpa kata-kata. Jiwa terpilih mampu membaca yang tak terlihat. Ada sesuatu yang berubah dalam dirimu sejak bisikan itu muncul. Mata batinmu terasa lebih peka, seakan tirai tipis yang selama ini menutupi realita kini tersibat sedikit demi sedikit. Engkau mulai melihat bahwa tidak ada pertemuan yang benar-benar kebetulan. Tidak ada kejadian yang benar-benar tanpa makna. Tidak ada arah yang benar-benar salah. Hanya arah yang belum dimengerti. Dan di setiap tanda itu, ada satu pesan yang terus berulang, meski disampaikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Teruslah berjalan. Kau semakin dekat. Langit pun mengubah cara ia menatapmu. Pada suatu sore, ketika matahari mulai turun, cahaya jingga yang lembut menyelimuti tubuhmu. Kau merasakan hangat yang bukan berasal dari matahari semata, tetapi dari sesuatu yang lebih dalam. Cahaya itu seperti menegaskan bahwa perjalananmu bukan halusinasi, bukan kebetulan, bukan hayalan, ini nyata. Dan kau mulai sadar bahwa setiap tanda, setiap pola, setiap bisikan diam, semuanya adalah potongan puzzle dari rahasia yang telah menunggu untuk ditemukan. Rahasia tentang harta karun yang hanya dimiliki oleh jiwa terpilih. Rahasia yang telah memanggilmu sejak lama. Mungkin bahkan sebelum engkau dilahirkan. Perjalananmu baru memasuki babak kedua, dan alam semesta kini menjadi pemandumu. Setelah tanda-tanda dari alam semesta semakin jelas, engkau merasa seperti dituntun menuju sesuatu yang lebih dalam. Bukan lagi tanda dari luar, kini arah itu mulai muncul dari dalam dirimu sendiri. Ada sebuah dorongan halus, hampir seperti tangan tak terlihat yang menyentuh punggungmu perlahan, mengajakmu melangkah ke ruang batin yang selama ini tidak pernah kau sentuh.
Ruang yang telah lama terkunci. Gerbang sunyi di dalam diri. Pada malam yang hening, ketika dunia terlelap dan hanya suara napasmu yang terdengar, engkau merasakan kehadiran sebuah pintu, bukan pintu nyata, tetapi pintu batin yang berdiri di antara dirimu yang sekarang dan dirimu yang sebenarnya. Gerbang itu samar, seperti terbentuk dari kabut lembut. Namun kehadirannya begitu nyata hingga membuatmu berhenti seketika. Kau tahu apa yang ada di baliknya tidak mudah dihadapi. Sebuah suara yang sama seperti ketika pertama kali memanggilmu, berbisik. Setiap jiwa terpilih harus memasuki apa yang selama ini ia hindari. Rasanya seperti undangan sekaligus peringatan. Bayangan yang lama terdiam. Ketika engkau mendekat, lorong batin itu mulai memancarkan gelombang emosi yang tidak asing. Ketakutan, luka lama, kegagalan, penyesalan, dan kenangan yang selama ini kau kubur dalam-dalam. Semua itu muncul seperti bayangan yang selama ini hanya menunggu panggilan. Di antara bayangan itu, terdapat momen-momen yang pernah membuatmu rapuh, kata-kata yang dulu melukai, kehilangan yang meninggalkan bekas, pilihan yang kau sesali, dan mimpi yang pernah kau tinggalkan. Engkau mencoba mundur, namun lorong itu seakan mengikuti langkahmu, menolak untuk hilang. Sebuah kesadaran mulai muncul. Untuk menemukan harta karun dalam dirimu, engkau harus terlebih dahulu menghadapi monster-monster yang kau ciptakan sendiri. Monster ketakutan, monster keraguan, monster masa lalu. Cahaya tipis menuntunmu, namun keajaiban pun terjadi. Meskipun lorong itu dipenuhi bayangan, ada cahaya tipis, seutas garis cahaya lembut, yang membentang di sepanjang lantai lorong, seolah menuntun kakimu. Cahaya itu bukan berasal dari luar, namun berasal dari dirimu sendiri. Semakin kau melangkah maju, semakin terang cahaya itu. Semakin kau mencoba menjauhi, semakin redup ia menjadi. Itu adalah pertanda bahwa harapan selalu ada, bahkan ketika dirimu terperangkap dalam kenangan gelap. Pertemuan dengan diri yang terlupa. Di tengah lorong, engkau tiba-tiba berhenti. Ada sosok samar berdiri di titik paling gelap. Sosok itu tidak menakutkan, justru terasa sangat familiar. Ketika mendekat, perlahan kau menyadari. Itu adalah dirimu sendiri, namun versi yang pernah kau tinggalkan. Versi yang dulu penuh mimpi. Versi yang berani. Versi yang polos, jujur, dan percaya bahwa hidup memiliki keajaiban. Tatapan sosok itu tidak menyalahkan. Ia hanya menunggu, seperti seseorang yang berharap pelukan setelah terpisah begitu lama. Dan saat engkau meraih tangan sosok itu, lorong batinmu bergetar. Sebuah kunci, terbuat dari cahaya, muncul di tanganmu, seolah lahir dari rekonsiliasi antara siapa dirimu dulu dan siapa dirimu sekarang. Kunci itu menyala lembut, menandakan bahwa engkau telah siap melangkah lebih jauh. Gerbang kedua menanti. Di ujung lorong, sebuah gerbang besar perlahan terbentuk. Gerbang itu indah, bercahaya, namun terasa berat dengan misteri. Ukirannya rumit, seperti menyimpan kisah ribuan jiwa sebelum dirimu. Saat kau mendekat, kunci cahaya di tanganmu bergetar, menunjukkan bahwa gerbang itu telah lama menunggu kedatanganmu. Suara yang sama kembali berbicara, kali ini lebih jelas. Harta karun hanya dapat ditemukan oleh mereka yang berani membuka pintu yang terkunci oleh rasa takutnya sendiri. Dan dengan tarikan napas panjang, engkau memasukkan kunci itu ke gerbang. Ketika gerbang terbuka perlahan, cahaya besar menyambutmu dari baliknya. Perjalananmu memasuki babak baru. Saat gerbang besar itu terbuka, cahaya lembut menyergapmu. Bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cahaya yang hangat dan menyembuhkan, seperti pelukan yang telah kau rindukan sejak lama. Lorong gelap di belakangmu perlahan memudar,
seolah mengerti bahwa peran mereka telah selesai. Kini, engkau melangkah masuk ke ruang yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ruang itu tidak memiliki dinding, tidak memiliki langit, tidak memiliki batas. Namun entah bagaimana, engkau tahu persis bahwa itu adalah ruang inti jiwamu sendiri. Cahaya-cahaya kecil berterbangan seperti kunang-kunang yang terbuat dari serpihan bintang. Setiap kali satu menyentuh kulitmu, kau merasakan kehangatan aneh, seperti kenangan baik yang kembali untuk menguatkanmu. Di kejauhan, berdiri sebuah objek yang langsung menarik perhatianmu. Kotak cahaya itu memanggilmu. Di tengah ruang tanpa batas itu, ada sebuah kotak kecil. Bukan terbuat dari kayu, bukan dari emas, bukan pula dari logam. Kotak itu tampak seperti benturan antara cahaya dan udara. Transparan, lembut, tetapi berdenyut seperti jantung. Semakin kau mendekat, semakin jelas kau merasakan getaran hangat yang berasal darinya. Seolah kotak itu mengenalmu. Lebih dalam daripada dirimu sendiri. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, hangat, familiar, dan sedikit menyedihkan. Seakan kotak itu telah menunggumu selama bertahun-tahun. Atau lebih tepatnya, sejak engkau pertama kali kehilangan arah. Dari dalam kotak itu terdengar bisikan halus. Bukan kata-kata, tetapi rasa yang mengatakan, "Akhirnya kau datang." Kotak itu tidak dibuka dengan tangan. Saat kau menatapnya, kau mencoba menyentuh kotak itu. Namun sebelum tanganmu benar-benar menyentuh permukaannya, kotak itu memantulkan kilau lembut yang membuatmu berhenti. Sebuah kesadaran muncul. Kotak ini bukan untuk dibuka dengan kekuatan tangan. Kunci untuk membukanya ada di dalam dadamu. Kotak itu hanya terbuka oleh satu hal. Penerimaan. Penerimaan terhadap seluruh dirimu, semua cinta yang pernah kau lewatkan. Semua bagian dirimu yang selama ini kau sembunyikan dari dunia. Satu persatu, semua itu kau biarkan hadir. Tidak untuk dihukum, tetapi untuk diterima. Dan saat itu terjadi, kotak cahaya itu terbuka, bukan meledak, bukan bersinar menyilaukan, tetapi membuka diri dengan lembut, seperti bunga yang mekar saat pertama kali merasakan matahari. Harta karun yang tidak bisa dicuri. Di dalamnya, engkau tidak menemukan benda. Tidak ada emas. Tidak ada permata. Tidak ada piala kejayaan. Yang ada hanyalah cahaya. Cahaya itu perlahan mengalir ke arahmu, masuk ke dadamu, menyatu dengan setiap bagian dirimu. Yang kuat, yang rapuh, yang kau banggakan, yang kau sesalkan, yang pernah terluka, bahkan yang pernah membuat kesalahan. Semakin kau menerima dirimu apa adanya, semakin kotak itu bergetar dan bersinar lebih terang. Penerimaan yang mengubah segalanya. Maka engkau mengembuskan napas. Untuk pertama kalinya dalam perjalanan panjang ini, engkau menatap dirimu sendiri dengan jujur. Semua luka yang pernah kau tahan, semua kegagalan yang pernah membuatmu membenci diri sendiri, semua harapan yang pernah kau kubur, semua kekuatan yang tak pernah kau sadari. Cahaya itu membuatmu terdiam, bukan karena terkejut, tetapi karena terasa begitu benar. Kau akhirnya menyadari apa itu harta karun yang selama ini dipanggil. Ingatan tentang siapa dirimu sebenarnya. Bukan dirimu yang dibentuk oleh dunia. Bukan dirimu yang dilukis oleh trauma. Bukan dirimu yang dikecilkan oleh keraguan. Melainkan dirimu yang paling murni. Dirimu yang selalu tahu jalan pulang. Dirimu yang selalu memiliki cahaya. Dirimu yang telah terpilih sejak sebelum engkau pernah mengerti apa arti terpilih. Itulah harta karun yang tidak bisa dicuri siapapun. Karena itu bukan benda, melainkan kebenaran yang hidup di dalam dirimu. Dan saat cahaya itu menyatu sepenuhnya, engkau merasakan sesuatu berubah dalam dirimu. Bukan menjadi orang yang berbeda, melainkan kembali menjadi dirimu yang sebenarnya.
awal dari sebuah takdir. Ketika kotak itu larut menjadi cahaya dan menghilang, ruang batinmu bergetar pelan. Sebuah pintu baru muncul di depanmu. Pintu yang tidak lagi gelap atau misterius. Pintu itu bercahaya lembut, seakan mengatakan, "Sekarang kau siap melangkah menuju takdirmu." Dan engkau kini tahu bahwa perjalananmu tidak berakhir di sini. Justru inilah awal dari sebuah babak baru. Babak di mana engkau menjadi penjaga cahaya itu. Setelah kotak cahaya itu menyatu dengan jiwamu, seluruh ruang batin berubah menjadi lanskap baru. Lebih terang, lebih tenang, lebih luas. Tidak lagi seperti ruang kosong yang misterius, namun lebih seperti tanah kelahiran. Tempat di mana dirimu yang paling murni pernah ada, dan kini hadir kembali. Cahaya yang mengalir dari dadamu berdenyut lembut, mengikuti ritme napasmu. Untuk pertama kalinya dalam perjalanan panjang ini, engkau merasakan sesuatu yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Keutuhan. Tidak ada lagi bagian dirimu yang hilang. Tidak ada lagi bayangan yang menakutkan. Tidak ada lagi pintu terkunci yang harus kau dobrak. Kau telah kembali kepada dirimu yang sebenarnya. Namun perjalanan ini bukan sekadar tentang menemukan harta karun. Cahaya itu bukan hadiah akhir. Cahaya itu adalah tanggung jawab baru. Cahaya yang memanggil masa depan. Ketika kau berdiri di tengah ruang batin yang kini terang benderang, kau merasakan sebuah tarikan lembut, seperti energi yang memanggilmu dari jauh. Bukan dari masa lalu, bukan dari masa kini, melainkan dari masa depan. Suara halus yang selalu membimbingmu sejak awal, kini berbicara lebih jelas. Kau bukan hanya penerima cahaya, kau adalah pembawanya. Kata-kata itu membuatmu terdiam. Selama ini kau mengira bahwa harta karun itu hanya untuk dirimu sendiri, untuk menyembuhkan luka, menemukan arah, dan menguatkan batinmu. Namun kini kau sadar, cahaya hanya memiliki makna ketika dibagikan. Jejak jiwa-jiwa lain. Ketika pintu bercahaya terbuka di hadapanmu, kau melihat sekilas gambaran dunia luar. Dunia yang sama seperti sebelumnya, namun kini kau melihatnya dengan mata yang berbeda. Di tengah kehidupan manusia, ada banyak jiwa yang sedang tersesat dalam sunyi, terluka oleh masa lalu, terjebak dalam ketakutan, atau kehilangan percikan harapan. Dan kau tahu persis bagaimana rasanya berada di tempat mereka. Kau pernah berada di sana. Kini, engkau bukan lagi pencari. Engkau adalah penjaga cahaya, seseorang yang telah melewati kegelapan dan kembali membawa sesuatu yang tidak semua orang temukan. Dan mungkin mereka menunggumu tanpa mereka sadari. Cahaya di dalam dada yang tak pernah padam. Saat engkau melangkah melewati pintu itu, cahaya dari dadamu tidak memudar. Justru semakin menyala setiap kali kau mengambil keputusan untuk maju. Cahaya itu tidak membuatmu sempurna, tidak membuatmu kebal dari duka, rintangan, atau kegagalan. Namun cahaya itu membuatmu tahu arah, bahkan ketika jalan di depan gelap. Cahaya itu membuatmu ingat siapa dirimu, bahkan ketika dunia meragukanmu. Cahaya itu membuatmu tetap tegak, bahkan ketika badai datang tanpa peringatan. Itulah kekuatan dari harta karun yang hanya dimiliki oleh jiwa terpilih. Jejak cahaya yang akan kau tinggalkan. Saat kau melangkah kembali ke dunia nyata, dunia tidak serta-merta berubah. Tetapi engkau yang berubah. Kau kini membawa sesuatu yang membedakanmu dari mereka yang belum menemukan cahaya itu. Ketenangan dalam langkahmu, kebijaksanaan dalam pilihanmu, keberanian dalam matamu, dan kehangatan dalam kata-katamu. Setiap tindakan kecil yang kau lakukan, setiap senyum yang kau berikan, setiap kebaikan yang kau sebar, menjadi bagian dari jejak cahaya itu. Karena harta karun ini tidak dimaksudkan untuk disimpan. Ia dimaksudkan untuk diteruskan. Akhir yang adalah awal.
Sebelum pintu cahaya menutup di belakangmu, suara itu berbicara untuk terakhir kalinya. Perjalananmu belum berakhir. Ini baru awal dari takdir yang sebenarnya. Dan ketika engkau menatap dunia di depanmu, dengan cahaya di dada dan keberanian baru dalam langkahmu, kau tahu bahwa kekuatanmu bukan lagi sekadar milikmu. Ia milik masa depan. Ia milik dunia. Ia milik jiwa-jiwa lain yang membutuhkan cahaya yang telah kau temukan. Engkau kini adalah penjaga cahaya masa depan. Dan perjalananmu baru dimulai. Pada akhirnya, perjalanan menuju harta karun jiwa terpilih bukanlah tentang menemukan sesuatu di luar dirimu, tetapi tentang mengingat kembali apa yang sudah lama tertidur di dalam dirimu. Engkau telah berjalan melewati bisikan masa yang terlupa, menelusuri jejak cahaya yang pernah padam, menghadapi bayang-bayang yang mencoba menghalangimu, hingga menemukan pelita kecil yang sejak awal ada dalam hatimu. Harta karun itu bukan benda, bukan peninggalan kuno, bukan misteri dunia, bukan pula kekuatan supranatural. Harta karun itu adalah dirimu, jiwamu yang utuh, kesadaranmu yang terbangun, dan keberanianmu untuk melangkah meski tidak ada yang menjanjikan jawaban. Perjalanan belum selesai, karena ia bukan kisah yang berhenti, melainkan proses yang menghidupkan kembali ingatan tentang siapa engkau sebenarnya. Jika suatu hari bisikan itu terdengar lagi, jika panggilan halus itu kembali mengetuk, ingatlah, engkau bukan lagi pengembara yang mencari. Engkau telah menjadi penjaga harta karun itu. Kalau kamu merasa mendapatkan energi baru, wawasan baru, atau kekuatan dari tulisan ini, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.